Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini saya sebagai moderator pembelajaran pada hari ini. Saya di sini Nurmar Edrojana sebagai moderator. Ada Mazaya Ulfiniza, Danila Abida, dan Muhammad Bayhaqi Abdillah. Langsung saja saya buka sesi pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang subbab nuzulul Quran. Apa sih nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran adalah berasal dari dua kata, yakni nuzulul dan Quran. Nuzulul yang berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Quran berasal dari kata Al-Quran yang berarti kitab suci umat Islam. Jadi peristiwa nuzul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi, yakni Lauh Mahfudz, ke bumi. Turunnya Al-Quran ini diperantai oleh malaikat Jibril. Pada hari itu, 17 Ramadan 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW yang berusia 40 tahun sedang menyendiri di Gua Hira. Tiba-tiba ada sosok asing dan besar mendekatinya. Sosok tersebut adalah malaikat Jibril. Tubuh Rasulullah sangat bergetar karena terkejut dan ketakutan dengan kehadiran malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah yang bergetar, kemudian mengucapkan kata Iqra sebanyak 3 kali. Kata Iqra ini memiliki makna bacalah. Rasulullah yang ketakutan pun menjawab, "Aku belum mengenal bacaan." Kemudian malaikat Jibril pun melanjutkan perkataannya dengan ayat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam ayat Al-Alaq 1-5 ini menjadi wahyu pertama sekaligus surat pertama di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah. Al-Quran kemudian diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Adapun yang mengatakan 23 tahun. Al-Quran ini menjadi pedoman hidup umat Islam sampai saat ini. Adapun keistimewaan nuzul Quran ada 5, yakni yang pertama lebih baik dari malam 1000 bulan, yang kedua malam penuh keberkahan, yang ketiga malaikat turun ke bumi, yang keempat diampuni dosa-dosanya, yang kelima takdir tahunan dicatat. Maksudnya keistimewaan malam nuzul Quran lainnya adalah dicatatnya takdir tahunan kita. Takdir yang dimaksud meliputi rezeki, untung, mati, dan lain-lain. Dengan memperbanyak amalan dan ibadah di malam nuzul Quran diharapkan mendapat takdir tahunan yang penuh keberkahan. Sekian dari saya lanjutkan untuk presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk presentasi yang kedua yaitu tentang tahap proses turunnya Al-Quran. Tahap proses turunnya Al-Quran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus, dan yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pada tahap proses turunnya Al-Quran secara sekaligus dibagi menjadi 2. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfudz. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Dalam hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Qadr ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbih min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa
Jibril telah turun berulang kali menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini sudah sewajarnya demikian, sebab ayat-ayat Al-Quran tidaklah sekaligus secara keseluruhan, tetapi berangsur-angsur sesuai dengan ayat yang diperlukan. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Quran atau surat-suratnya yang diturunkan tidak sama jumlah dan panjang pendeknya. Dalam hal ini, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dapat dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Di antaranya ayat Al-Quran yang bertutur tentang turunnya Al-Quran secara bertahap, yaitu terdapat dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muks wa nazzalnahu tanzila. Sekian dan terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan penyebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Terdapat beberapa pengertian asbabun nuzul menurut beberapa ulama, diantaranya yang pertama yaitu Sufi Soleh mengemukakan asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat. Yang kedua, menurut Nur Cholis Majid, asbabun nuzul adalah sebuah konsep yang menjadikan sebab diturunkannya wahyu Allah dari Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Baik diturunkan satu atau rangkaian ayat, bahkan satu surah. Yang ketiga, yaitu menurut Al-Sabuni, asbabun nuzul merupakan sebuah peristiwa yang menjadikan sebuah ayat-ayat Al-Quran yang mulia yang berkaitan dengan kejadian-kejadian pada saat itu, baik pernyataan yang dinyatakan oleh Nabi ataupun suatu kejadian yang berhubungan atau urusan agama itu sendiri. Baik, itu tadi pemaparan materi pengertian dari asbabun nuzul. Jelaskan tentang macam-macam asbabun nuzul. Macam-macam asbabun nuzul dibagi menjadi dua, yaitu ta'adud al-asbab wa anzil wahid adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Contohnya di surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Selanjutnya ada ta'adud an-nazil al-asbab wahid, adalah salah satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Itu tadi pemaparan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.